Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Ibu Lilis Khoiria, SEMSI, yang kebetulan berhalangan hadir, dan kepada yang terhormat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak presentasi dari kelompok pertama dengan topik analisis ketahanan pangan Provinsi Bali. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Next. Sofia, next. Nah, itu pengertian dulu, pengertian. Nah, pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan serta preferensi mereka untuk menjalani kebutuhan yang sehat dan produktif. Nah, jadi intinya itu ketahanan pangan bukan hanya soal adanya makanan, tetapi juga makanan itu harus mudah diperoleh, bernutrisi, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Next. Nah, di sini ada 4 indikator penting, yaitu yang pertama ada ketersediaan pangan. Nah, seberapa banyaknya pangan tersedia dari produksi pertanian, impor, cadangan pangan, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti stok beras nasional, sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Nah, di sini ada yang kedua, akses pangan, yang dimana kemampuan masyarakat mendapatkan pangan baik secara fisik, itu lokal maupun ekonomi daya beli. Nah, contohnya di sini adalah harga terjangkau, pasar mudah dijangkau. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan ini bagaimana masyarakat mengelola, memilih, dan mengonsumsi pangan dengan benar agar tercukupi. Selanjutnya yang terakhir ada stabilitas pangan. Nah, kondisi pangan tetap tersedia dan dapat diakses panjang waktu, tidak terjangkau oleh musim, bencana, krisis. Contohnya cadangan beras pemerintah untuk menghadapi musim pencekik. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kondisi ketahanan pangan di Bali. Yang pertama ada ketahanan pangan Bali masih menghadapi tantangan serius meskipun beberapa wilayah memiliki nilai indeks ketahanan pangan IKP tinggi. Yang kedua ada Bali sebelum sepenuhnya mandiri pangan karena produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan sekitar pariwisata. Yang ketiga ada provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun mengalami tantangan akses dan ketersediaan pangan. Next. Yang keempat ada ketergantungan pada sektor pariwisata membuat produktivitas pertanian berfluktuasi. Yang kelima ada alih fungsi lahan pertanian meningkat setiap tahun. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada pasokan pangan luar daerah. Jadi, kondisi ketahanan pangan di Bali masih punya masalah. Walaupun beberapa daerah punya nilai indeks ketahanan pangan yang bagus secara keseluruhan. Bali belum benar-benar mandiri. Nah, produksi pangan lokal belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga dan juga pemerintah besar dari sektor pariwisata. Ekonomi Bali memang tumbuh tinggi, tapi justru sektor pangan menghadapi tantangan. Ketergantungan Bali pada pariwisata membuat hasil pertanian ikut naik turun mengikuti kondisi wisata. Selain itu, banyak lahan pertanian berubah menjadi kawasan pariwisata, perumahan, atau bisnis lainnya. Sehingga lahan untuk menanam makin berkurang setiap tahun. Karena produksi lokal terbatas, Bali masih harus mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah untuk memenuhkan kebutuhan sehari-hari. Oke, next.
Selanjutnya, faktor utama ketahanan pangan di Bali, lahan pertanian menurun akibat konversi lahan untuk pariwisata dan pembangunan. Karena banyaknya alih fungsi lahan sawah menjadi villa atau kawasan properti, menyebabkan luas lahan produktif menurun. Yang kedua, itu ada ketergantungan pasokan dari luar daerah untuk beberapa komoditas pokok misalnya beras dan sayuran tertentu. Karena produksi lokal tidak mencakup kebutuhan, Bali harus mendatangkan bahan pangan dari provinsi lain seperti Jawa Barat dan NTB. Ketergantungan ini membuat Bali rentan jika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga. Yang ketiga, ada stabilitas harga pangan sering terganggu terutama pada saat musim liburan dan cuaca ekstrim. Harga pangan mudah berfluktuasi pada musim liburan, tingginya permintaan dan saat cuaca ekstrim, penurunan produksi pertanian. Kondisi ini mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata. Yang keempat, ada tingginya food waste mendorong pemerintah melakukan edukasi penyelamatan pangan yang dimana sebagai daerah wisata dengan banyak hotel dan restoran, Bali menghasilkan cukup banyak makanan sampah. Pemerintah dan komunitas mendorong program edukasi penyelamatan pangan untuk mengurangi pemborosan dan pengoptimalan distribusi pangan. Yang kelima, itu ada kebutuhan pangan meningkat karena jumlah penduduk dan wisatawan terus bertambah. Selanjutnya ada data pendukung dari BPS dan IKP. Jumlah penduduk Bali kurang lebih 4,37 juta jiwa pada tahun 2021 dan indeks ketahanan pangan atau IKP menunjukkan fluktuatif pada 2019 sampai 2024. Produksi pangan lokal belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Adapun data BPS dan IKP Provinsi Bali pada tahun 2019 yaitu IKP-nya 38,515, peringkat 1 kelompok IKP-nya sangat tahan. Yang selanjutnya pada 2020 yaitu IKP-nya 8,454, peringkat ke-1 dan keterangannya sangat tahan. Mungkin bisa dilihat pada tabel ini data ketahanan Provinsi Bali. Boleh di next. Baik, permasalahan ketahanan pangan di Bali. 1. Aspek ketersediaan. Aspek ini berkaitan dengan apakah pangan tersedia cukup di Bali. Masalah utama adalah semakin sedikitnya lahan pertanian dan produksi pangan lokal yang belum maksimal. Contohnya, lahan sawah di daerah Badung banyak berubah menjadi hotel dan villa sehingga produksi padi menurun. Bali masih harus mendatangkan beras dari Jawa karena produksi sendiri tidak cukup. Baik, untuk kedua, aspek aksesibilitas. Aspek aksesibilitas membahas tentang kemudahan masyarakat mendapatkan pangan, baik dari segi jarak, harga, maupun distribusi. Contohnya, di kota dan pasar, makanan mudah ditemukan, tetapi di desa pegunungan seperti Kintamani, harga bahan pangan bisa lebih mahal karena transportasi yang jauh. 3. Aspek stabilitas. Aspek ini membahas kestabilan suplai pangan dalam jangka panjang. Bali rentan terhadap kondisi ekonomi dan bencana. Contohnya, saat erupsi Gunung Agung, distribusi sayur dan beras terganggu sehingga harga naik. Cuaca ekstrim membuat petani gagal panen sehingga pesangon nurun. 4. Aspek pemanfaatan. Aspek pemanfaatan berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengolah dan mengkonsumsi pangan secara sehat. Contohnya, banyak masyarakat lebih memilih makanan cepat saji daripada
pangan lokal seperti ubi, jagung, dan sayur. Pengetahuan tentang gizi belum merata. Masih ada keluarga yang kurang paham pola makan seimbang. Baik, cukup. Next. Sebentar ya, nge-lag. Next, di sini ada upaya penguatan ketahanan pangan. Nah, untuk memperkuat ketahanan pangan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan atau yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, mengoptimalkan lahan pertanian dan menjaga agar lahan produktif tidak dialihfungsikan. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan teknologi pertanian seperti penggunaan irigasi modern dan smart farming. Yang ketiga ada diversifikasi pangan berbasis lokal, umbi, jagung, atau sorghum. Nah, yang ketiga ini melakukan diversifikasi pangan berbasis lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan, misalnya beras gitu. Terus yang keempat itu ada stabilitas harga. Nah, ini nih menjaga stabilitas harga melalui distribusi yang baik dan cadangan pangan. Selanjutnya yang terakhir itu ada memberikan edukasi gini kepada masyarakat serta mendorong budaya konsumsi pangan lokal. Next. Kayaknya ada next sebelumnya. Oke nih. Baik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama itu ada ekonomi. Jadi kalau kondisi ekonomi masyarakat baik dan harga pangan stabil, orang lebih mudah membeli makanan. Tapi kalau ekonominya lemah atau harga naik, ketahanan pangan bisa terganggu. Yang kedua itu ada teknologi. Teknologi pertanian yang maju seperti irigasi modern, bibit unggul, atau alat mesin pertanian bisa meningkatkan produksi pangan. Tanpa teknologi, hasil panen bisa rendah dan tidak stabil. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Kebiasaan makan, pola konsumsi, dan cara masyarakat mengelola pangan ikut memengaruhi ketersediaan pangan. Misalnya, masyarakat yang menghargai pertanian dan menjaga lahan cenderung lebih kuat ketahanan pangannya. Yang keempat ada politik dan hukum. Jadi, kebijakan pemerintah terkait pertanian, impor pangan, perlindungan lahan, dan bantuan petani berpengaruh besar. Jika aturan jelas dan pemerintah mendukung petani, ketahanan pangan akan lebih kuat. Dan yang terakhir ada lingkungan. Jadi cuaca ekstrim, perubahan iklim, banjir, atau kekeringan bisa mengganggu produksi pangan. Lingkungan yang sehat dan stabil membantu pertanian berjalan lancar. Jadi semua faktor ini saling terkait. Jadi ketahanan pangan kuat kalau kelimanya itu berjalan dengan baik. Next. Ada yang mau bertanya? Tiga. Untuk sesi tanya jawab 3 orang aja ya.
Maaf, Salwa disuruh sama ibunya minimal 5. Ngejar waktu. Ya udah, 5. Ya boleh, Siti Khalifah. Ya, perkenalkan nama saya Siti Khalifah. Saya mau menanyakan bagaimana ketergantungan pada sektor pariwisata mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di Bali. Cukup, makasih. Maaf, ulang ya pelan-pelan. Bagaimana ketergantungan pada sektor pariwisata mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di Bali? Baik, selanjutnya Dendi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin boleh ke slide faktor yang mempengaruhi itu nggak? Faktor yang mempengaruhi. Bukan yang terakhiran yang dijelasin sama Salwa itu. Nggak jadi deh. Yang ini aja nih. Kenapa sih Bali masih mengalami beberapa tantangan atau permasalahan? Padahal jika dilihat dari data BPS terkait posisi atau ranking indeks ketahanan pangan pada tahun 2019 sampai 2024 itu menduduki posisi pertama dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Yang mana tentunya itu kan indeksnya itu sangat tahan ya. Itu kenapa Bali masih mengalami beberapa tantangan atau permasalahan? Kayak mungkin cukup, apakah perlu diulang? Perlu kayaknya, Dendi. Oke, baik. Jadi kenapa Bali masih mengalami beberapa tantangan atau permasalahan? Padahal jika kita lihat dari data BPS terkait posisi atau ranking indeks ketahanan pangan pada tahun 2019 sampai 2024, itu kan menduduki posisi pertama dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Yang mana itu tentunya indeksnya sangat tahan gitu. Oke, mungkin cukup. Baik, selanjutnya Rasya. Oke, jadi izin bertanya ya kelompok Bali. Nih, ini pelan ya, biar nggak ada pengulangan nih. Mengingat pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi, mengapa masih ada tantangan akses dan ketersediaan pangan? Apakah ini lebih disebabkan oleh masalah distribusi, harga, atau daya beli masyarakat di wilayah tertentu? Cukup? Oke, baik ya, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Masih ada 2 lagi. Oh Nggak iya, usah ini ya, karena nanti jawabannya ditaruh di makalah, jadi ini pertanyaan aja yang lanjut. dicatat. Ini masih aku. Baik, makasih. Baik, makasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya, kelompok Bali. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang juga sangat bergantung pada pariwisata, bagaimana posisi Bali dalam hal ketahanan pangan?
Baik, yang terakhir Nanda Habibi. Makasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya dari poin 2 tuh ya. Melihat bahwa produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, apa roadmap atau target jangka pendek dan panjang Bali untuk meningkatkan produksi pangan lokal? Misalnya dalam 5 tahun ke depan. Bisa diulang nggak? Ulangnya pelan-pelan. Ulang. Melihat bahwa produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, itu yang poin 2. Apa roadmap atau target jangka pendek dan panjang Bali untuk meningkatkan produksi pangan lokal, misalnya dalam 5 tahun ke depan? Bu, cukup nggak? Baik, cukup. Kasih. Baik, mungkin cukup ya sesi tanya jawabnya. Demikianlah rangkaian presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum.